Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang arus bolak-balik atau alternating current yang biasa disebut AC. Apa itu arus bolak-balik? Arus bolak-balik atau alternating current merupakan arus dan tegangan listrik yang besarnya berubah terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Arus bolak-balik biasanya dimanfaatkan untuk peralatan elektronik. Sumber arus bolak-balik, prinsip kerjanya yaitu terjadi perputaran kumparan dengan kecepatan sudut tertentu yang berada dalam medan magnetik. Ini merupakan generator yang menerapkan arus bolak-balik. A. Besaran dalam listrik bolak-balik. Yang pertama adalah tegangan dan arus. Rangkaian listrik bolak-balik atau AC terdiri atas elemen-elemen rangkaian dan sumber tegangan AC. Elemen-elemen rangkaian dapat berupa hambatan atau resistor, kumparan atau induktor, dan kapasitor. Tegangan bolak-balik merupakan tegangan yang nilainya berubah terhadap waktu. Demikian pula arus bolak-balik. Persamaan umum arus dan tegangan bolak-balik adalah sebagai berikut. Arus sama dengan arus maksimal dikali sin omega T. Sedangkan untuk tegangan sama dengan tegangan maksimum dikali sin omega T. Baiklah, yang pertama adalah arus dan tegangan efektif. Nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik adalah nilai arus dan tegangan bolak-balik yang dianggap setara dengan arus dan tegangan searah yang menghasilkan sejumlah kalor yang sama ketika melalui suatu penghantar dalam waktu yang sama. Apabila tegangan dan kuat arus diukur dengan alat ukur, maka nilai tersebut adalah nilai efektifnya. Berikut hubungan antara nilai efektif dan nilai maksimum. Yang pertama adalah tegangan efektif sama dengan tegangan maksimum per akar 2. Untuk yang kedua adalah arus efektif sama dengan arus maksimum per akar 2. Baiklah, yang kedua adalah arus dan tegangan rata-rata. Harga rata-rata arus bolak-balik adalah harga yang dianggap setara dengan harga arus searah yang tetap memindahkan sejumlah muatan yang sama dalam waktu yang sama. Persamaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah arus rata-rata sama dengan 2 dikali arus maksimum per pi sama dengan 0,637 I maksimum. Yang kedua adalah tegangan rata-rata sama dengan 2 dikali tegangan maksimum per pi sama dengan 0,637 tegangan maksimum. Contoh soal arus dan tegangan. Soalnya adalah sebuah generator menghasilkan tegangan bolak-balik yang memiliki nilai maksimum yaitu sebesar 220 volt. Hitunglah besar tegangan efektifnya.
Pertama adalah diketahui tegangan maksimum sebesar 220 volt. Ditanya berapakah tegangan efektifnya? Penyelesaiannya adalah tegangan efektif sama dengan tegangan maksimum per akar 2. 220 volt per akar 2 sama dengan 110 akar 2. Yaitu 155,56 volt. Jadi, besar tegangan efektifnya adalah 155,56 volt. Yang kedua adalah impedansi. Ada beberapa pengertian impedansi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah impedansi adalah hambatan listrik pada arus bolak-balik atau alternating current. Yang kedua adalah impedansi adalah besaran yang merupakan nisbah atau perbandingan antara tegangan dan arus. Yang ketiga yaitu impedansi merupakan jumlah hambatan listrik yang dimiliki sebuah komponen elektronika dibandingkan dengan aliran arus dalam rangkaian pada frekuensi tertentu. Yang keempat adalah impedansi juga biasa disebut dengan ukuran penolakan terhadap arus bolak-balik atau AC sinusoid. Secara matematis, nilai impedansi dirumuskan sebagai berikut. Impedansi sama dengan akar resistansi kuadrat ditambah reaktansi induktif dikurang reaktansi kapasitif kuadrat. Baiklah, yang pertama kita akan membahas 3 macam jenis impedansi, yaitu A. Impedansi resistor. Pada resistor berlaku hukum Ohm V sama dengan I kali R. Persamaan impedansi pada resistor sebagai berikut. ZR sama dengan I dikali R per I sama dengan R. Berdasarkan penurunan persamaan di atas, impedansi resistor sama dengan nilai hambatan resistor itu sendiri. Sementara admitansi dari resistor yaitu YR sama dengan 1 per VR, sama dengan 1 per R. Baiklah, yang kedua ada impedansi induktor. Persamaan impedansi induktor yaitu sebagai berikut. ZL sama dengan L turunan waktu per DT per I kali T sama dengan L turunan waktu E pangkat J omega T per DT per IE pangkat J omega T sama dengan L J omega I E akar, maksudnya pangkat J omega T per IE pangkat J kali omega T sama dengan J omega L. Besaran omega L sama dengan XL dinamakan dengan reaktansi induktif, sehingga impedansi induktor dapat pula dituliskan sebagai berikut. ZL sama dengan JXL. Admitansi dari komponen induktor adalah YL sama dengan 1 per ZL sama dengan 1 per JXL.
Baiklah, yang terakhir ada impedansi kapasitor. Impedansi kapasitor, persamaan impedansi kapasitor yaitu sebagai berikut. ZC sama dengan V dikali T per C turunan tegangan dikali T per DT. Sama dengan 1 per C VE pangkat J omega T per dV pangkat J omega T per dt. Sama dengan 1 per C VE J omega T per J dikali omega VE pangkat J omega T sama dengan 1 per J omega C. Sehingga ZC sama dengan 1 per J kali omega C dikurang J. Sama dengan min J 1 per omega C. Nilai impedansi kapasitor dapat dituliskan ZC sama dengan min J XC. Admitansi kapasitor besarnya adalah YC sama dengan 1 per ZC sama dengan min 1 per JXC dikurang J per J sama dengan J kali XC. Baiklah, kita akan masuk ke contoh soal impedansi. Soalnya adalah, jika terdapat suatu arus listrik dan tegangan listrik secara berturut-turut adalah 40 ampere dan 75 volt, hitunglah besar nilai impedansinya. Diketahui arus sama dengan 40 ampere dan tegangan sebesar 75 volt. Ditanya berapakah nilai impedansinya atau dilambangkan dengan Z. Penyelesaiannya adalah Z sama dengan arus dibagi tegangan. 40 ampere dibagi 75 volt, jika disederhanakan menjadi 8 per 15, dihitung maka hasilnya adalah 0,533 ohm. Jadi, besar nilai impedansinya adalah 0,533 ohm. Baiklah, kita akan masuk ke materi kedua, yaitu rangkaian listrik bolak-balik. Ada 7 rangkaian yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah rangkaian murni dan kombinasi. A. Rangkaian resistif. Rangkaian resistif adalah rangkaian yang hanya mengandung hambatan atau yang dilambangkan R saja. Ini adalah rangkaian arus AC dengan beban resistor. Ketika sebuah resistor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, seperti pada rangkaian tersebut, arus akan mengalir melalui resistor. Berikut adalah grafik arus dan tegangan pada R dalam rangkaian arus AC. Dan ini adalah diagram fasor untuk I dan V pada resistor. Tegangan pada resistor sama dengan tegangan sumber, yaitu VR sama dengan tegangan maksimum dikali sin kali omega T.
Baiklah, rangkaian kedua adalah rangkaian induktif. Rangkaian induktif adalah rangkaian yang hanya terdiri atas induktor atau kumparan dengan mengabaikan hambatan pada kawat kumparan. Rangkaian induktif ditunjukkan pada gambar berikut. Ini adalah induktor dalam rangkaian arus AC. Dan ini adalah grafik arus dan tegangan pada induktor yang dialiri oleh arus AC. Dan ini untuk diagram fasor untuk I dan V pada induktor. Hambatan pada rangkaian induktor yang dilalui arus bolak-balik didefinisikan sebagai reaktansi induktif atau XL yang dirumuskan sebagai berikut. XL sama dengan omega dikali L. Keterangannya adalah seperti ini. XL untuk reaktansi induktif dengan satuan ohm, dan omega adalah kecepatan sudut, serta L adalah induktansi. Baiklah, yang ketiga adalah rangkaian kapasitif. Rangkaian kapasitif adalah rangkaian yang terdiri atas kapasitor C yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Berikut adalah kapasitor dalam rangkaian arus AC. Dan ini untuk grafik arus dan tegangan pada kapasitor yang dialiri oleh arus AC. Dan ini adalah diagram fasor untuk I dan V pada kapasitor. Hambatan pada rangkaian kapasitor yang dilalui arus bolak-balik didefinisikan sebagai reaktansi kapasitif atau XC dan dirumuskan XC sama dengan 1 per omega dikali C. Sama dengan 1 per 2 dikali IF. Di dalam rangkaian kapasitif berlaku rumus sebagai berikut. Tegangan sesaat pada kapasitor sama dengan tegangan maksimum pada kapasitor dikali sin dalam kurung omega dikali T per dikurang pi per 2. Untuk rumus yang kedua adalah tegangan maksimum pada kapasitor sama dengan reaktansi kapasitif dikali arus maksimum. Sedangkan yang terakhir adalah tegangan antara ujung-ujung kapasitor sama dengan reaktansi kapasitif dikali arus. Yang keempat adalah rangkaian seri antara R dan L. Secara definisi, rangkaian seri R dan L merupakan resistor dan induktor yang dirangkai secara seri dengan menghubungkannya ke sumber tegangan AC. Simbol dari masing-masing rangkaian resistor dan induktor adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah simbol resistor dan ini adalah induktor. Ini adalah rangkaian R dan L dalam arus bolak-balik. Ini adalah grafik tegangan R, tegangan L, dan V dalam rangkaian arus AC. Dan ini adalah diagram fasor rangkaian RL. Dalam rangkaian seri antara R dan L berlaku rumus VR sama dengan I dikali R, VL sama dengan I dikali XL.
Vm sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah VL kuadrat. Mutlak Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL kuadrat. Tegangan sesaat sama dengan tegangan maksimum dikali Z. Tegangan sesaat sama dengan tegangan maksimum dikali Z dikali sin omega T ditambah beda sudut fase tegangan arus. Baiklah, rangkaian yang kelima adalah rangkaian seri antara R dan C. Secara definisi, rangkaian seri RC merupakan resistor dan kapasitor yang dirangkai secara seri dengan menghubungkannya ke sumber tegangan AC. Simbol dari masing-masing rangkaian resistor dan kapasitor adalah sebagai berikut. Nah, ini dia adalah simbol dari resistor dan kapasitor. Ini adalah rangkaian C dan R dalam arus AC. Sedangkan ini adalah grafik VR, VC, dan V dalam rangkaian arus AC. Dan ini adalah diagram fasor untuk rangkaian R dan C. Dalam rangkaian seri antara R dan C berlaku VR sama dengan I dikali R, VC sama dengan I dikali XC, atau reaktansi kapasitor. V sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah VC kuadrat. Mutlak Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XC kuadrat. Tegangan maksimum sama dengan arus maksimum dikali Z dikali sin omega T dikurang beda sudut fase arus dan tegangan. Tan beda sudut fase arus dan tegangan sama dengan min VC per min VR sama dengan min XC per R. Tegangan maksimum sama dengan arus maksimum dikali Z. Baiklah, rangkaian yang keenam adalah rangkaian seri antara L dan C. Ini adalah rangkaian yang sangat jarang dipakai. Dalam suatu rangkaian seri LC, rangkaian ini dapat bersifat induktif atau bisa juga bersifat kapasitif. Syarat-syaratnya adalah V sama dengan VL dikurang VC jika VL lebih besar dari VC, bersifat induktif. Fase arus dan tegangannya sama dengan Pi per 2. Dan V sama dengan tegangan kapasitor dikurang dengan tegangan induktif jika tegangan induktif lebih kecil dari tegangan kapasitif, bersifat kapasitif. Jika sudut fase arus dan tegangannya sama dengan min Pi per 2. Jika tegangannya sama dengan 0, jika tegangan induktif sama dengan tegangan kapasitif, terjadi resonansi. Dengan cara yang sama,
seperti rangkaian RL dan RC, maka Z sama dengan XL kurang XC jika XL lebih besar daripada XC. Z sama dengan XC dikurang XL jika XL lebih kecil daripada XC. Z sama dengan 0 jika XL sama dengan XC terjadi resonansi. Ini adalah rangkaian seri antara L dan C dalam arus AC. Next. Kita akan membahas rangkaian yang terakhir, yaitu rangkaian seri RLC. Rangkaian seri RLC adalah rangkaian yang terdiri atas hambatan atau R, induktor atau L, dan kapasitor atau C yang dihubungkan secara seri, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan arus AC. Ini adalah rangkaian seri RLC. Dalam rangkaian seri RLC berlaku tegangan hambatan sama dengan arus maksimum dikalikan dengan R sin omega T sama dengan tegangan maksimum dikali sin kali omega T. Untuk tegangan induktor atau induktif sama dengan arus maksimum dikali dengan reaktansi induktor dikali sin omega T ditambah 90 derajat sama dengan tegangan maksimum dikali sin omega T ditambah 90 derajat. Dan untuk tegangan kapasitif sama dengan arus maksimum dikali reaktansi induktif dikalikan dengan sin omega T kurang 90 derajat, maka sama dengan tegangan maksimum dikali sin dikali omega T dikurang 90 derajat. Baiklah, rangkaian ini memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama adalah rangkaian hambatan memiliki fungsi sebagai pembatas arus listrik yang masuk sehingga pada hambatan tersebut antara arus dan tegangan dengan arus dan tegangan pada sumber tidak mengalami perubahan fase. Jadi dia akan sefase. Yang kedua adalah rangkaian induktor menyatakan bahwa antara tegangan dan arus memiliki beda fase, yang mana tegangan akan mendahului arus dengan beda sudut fase sebesar 90 derajat. Yang ketiga adalah rangkaian kapasitor menyatakan bahwa antara tegangan dan arus memiliki beda fase, yang mana kuat arus akan mendahului tegangan dengan beda sudut fase sebesar 90 derajat. Persamaan tegangan pada masing-masing rangkaian adalah sebagai berikut yang sudah saya bahas tadi. Ini. Baiklah, kita akan lanjutkan ke contoh soal rangkaian murni dan kombinasi, rangkaian yang 7 jenis tadi. Soalnya adalah sebuah rangkaian seri RLC terdapat tegangan resistif, induktif, dan kapasitif secara berturut-turut adalah 25 volt untuk tegangan resistif, 40 volt untuk induktif, dan 35 volt untuk kapasitif. Hitunglah tegangan totalnya. Baiklah, diketahui tegangan resistif sebesar 25 volt, tegangan induktif sebesar 40 volt, dan tegangan kapasitif sebesar 35 volt. Ditanya berapa tegangan totalnya,
Penyelesaiannya adalah tegangan total sama dengan akar dari tegangan resistif kuadrat ditambah tegangan induktif dikurang tegangan kapasitif kuadrat. Sama dengan 25 kuadrat ditambah 40 dikurang 35 kuadrat. 25 kuadrat ditambah 5 kuadrat 625 ditambah 25 sama dengan akar dari 650 jika disederhanakan jadi 5 akar 26. Maksudnya 26 akar 5 ya. Sama dengan 25,49 volt. Jadi, nilai tegangan totalnya sebesar 25,49 volt. Baiklah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Yang kedua adalah rangkaian resonansi. Rangkaian resonansi adalah rangkaian dasar di dalam rangkaian frekuensi radio. Rangkaian ini dapat ditemui di pemancar, penerima, filter, dan lain-lain. Rangkaian resonansi terdiri dari komponen L dan C, ideal, yang dihubungkan secara seri atau paralel. Untuk rangkaian praktis, L dan C akan mengandung unsur resistif, R. Hubungan seri atau paralel dari L dan C yang membentuk rangkaian resonansi disebut dengan resonator. Rangkaian resonansi terjadi jika impedansi rangkaian bernilai real, artinya komponen imajiner bernilai 0. Keadaan ini menyatakan bahwa nilai impedansi sama dengan R. Tinjau impedansi total pada rangkaian seri RLC. Impedansi total rangkaian resonansi sebesar mutlak Z sama dengan akar dari R kuadrat sama dengan R. Besarnya frekuensi resonansi rangkaian adalah FR sama dengan FR atau frekuensi resonansi sama dengan 1/2 dikali Pi. Pi itu bisa berupa 22/7 atau 3,14. 22/7 berlaku jika bilangannya adalah kelipatan dari 7. 1/2 kali Pi dikali akar dari 1/L kali C. Sementara frekuensi sudut rangkaian resonansi diturunkan dari persamaan berikut. Ini dia adalah omega R atau frekuensi sudut resonansi sama dengan 2 dikali Pi kali frekuensi. Sama dengan 2 dikali Pi dikali 1/2 kali Pi dikali akar dari 1 per induktansi induktor dikalikan dengan kapasitansi kapasitor sama dengan akar dari 1 per induktansi induktor dikali kapasitansi kapasitor. Next. Kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu daya pada rangkaian bolak-balik. Dalam listrik bolak-balik juga dikenal dengan konsep daya.
Definisi daya sesaat atau daya semu yang mengalir pada rangkaian arus bolak-balik dirumuskan sama dengan definisi daya pada listrik searah, yaitu perkalian antara tegangan antar ujung komponen dengan arus yang melaluinya. Jika induktor dialuri arus bolak-balik, di dalam maupun di sekitar induktor akan timbul medan magnet. Medan magnet ini timbul karena adanya fluktuasi nilai arus. Jika arus mencapai harga 0, medan magnet akan lenyap. Bersamaan dengan lenyapnya medan magnet, energi yang tersimpan berubah menjadi energi listrik dalam bentuk arus listrik induksi. Hal yang hampir sama terjadi pada kapasitor. Kapasitor menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Ketika arus mencapai harga 0, maka energi yang tersimpan dalam bentuk medan listrik berubah menjadi arus. Baiklah, kita akan melanjutkan penerapan rangkaian listrik bolak-balik. Yang pertama adalah tuning. Pernahkah kalian mendengar kata tuning? Tuning telah banyak dibahas pada subpokok bahasan sebelumnya. Kapasitor atau kondensator variabel menjadi komponen penting dalam rangkaian ini. Antena menerima sinyal dari stasiun transmitter dengan frekuensi bersesuaian dengan frekuensi yang dikeluarkan stasiun tersebut. Supaya stasiun receiver atau penerima mampu menerjemahkan informasi dalam sinyal yang ditangkap, kondensator variabel harus diputar sehingga terjadi resonansi. Baiklah, penerapan yang kedua adalah filter. Apakah kalian pernah mendengar kata filter? Filter adalah rangkaian penyaring frekuensi. Filter sama dengan penyaring. Filter mampu meloloskan frekuensi tertentu dan memblokir frekuensi lain. Filter ada dua macam. Yang pertama adalah filter aktif dan yang kedua adalah filter pasif. Hal yang membedakan keduanya adalah filter pasif mampu melakukan filter terhadap sinyal masukan sekaligus melakukan transistor dan op-amp. Sementara filter pasif hanya melakukan masuk penyaringan tanpa memperkuat sinyal output. Filter pasif cenderung memperlemah sinyal masukan karena adanya energi yang terdisipasi saat proses filtering atau penyaringan berlangsung. Filter ada bermacam-macam jenis dan konfigurasi. Yang pertama ada low pass, yang kedua ada band pass, yang ketiga ada high pass, dan yang keempat ada band stop. Pada low pass, filter hanya mampu meloloskan frekuensi di bawah frekuensi cut off. Pada band pass, filter yang mampu meloloskan frekuensi di bawah cut off bawah dan frekuensi di atas cut off atas. Yang ketiga ada high pass, filter yang mampu meloloskan frekuensi di atas frekuensi cut off. Dan yang terakhir ada band stop, filter yang meloloskan frekuensi tengah-tengah. Perbedaannya dengan band pass adalah pada band stop terjadi pengurangan sedikit demi sedikit sampai pada frekuensi yang diinginkan. Sementara band stop terjadi penurunan frekuensi tepat di frekuensi cut off. Baiklah, selanjutnya adalah
Kelebihan dan kekurangan arus listrik bolak-balik atau AC. Kita akan membahas kelebihannya dulu ya. Yang pertama adalah arus listrik AC atau alternating current biasanya dipergunakan untuk menyalurkan listrik menuju tempat yang jauh. Dikarenakan arus alternating current memiliki kerugian yang lebih kecil dibandingkan dengan arus DC. Listrik disalurkan menggunakan voltage yang tinggi yang sudah di step up dari trafo sehingga menjadi pilihan yang tepat untuk menyalurkan listrik menuju ke tempat yang jauh sehingga berbeda dengan arus DC. Baik, yang kedua adalah arus AC sangat mudah didapatkan hanya dengan menggunakan generator, sedangkan untuk arus DC itu sulit. Yang kedua, kita akan membahas kekurangan arus listrik bolak-balik. Kekurangannya adalah arus AC tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama. Berarti tidak bertahan lama dan juga tidak dapat dipindahkan untuk keperluan yang tiba-tiba. Berarti untuk memindahkannya diperlukan dengan waktu yang tidak sebentar. Berbeda dengan arus DC yang bisa kita dapatkan atau kita pindahkan dalam bentuk aki dan baterai. Jadi di dalam aki dan baterai itu terkandung arus DC. Maksudnya menggunakan arus DC. Baiklah, kita akan melanjutkan sedikit lagi. Udah ya rupanya. Baiklah, demikian presentasi yang saya sampaikan mengenai materi arus bolak-balik atau alternating current. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.